warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Reski Andreani dengan NIM 4321901142 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai masalah otonomi di daerah di Indonesia beserta kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Weita Khoirunisa, SEMAK. Marilah langsung saja kita ke videonya. Baik, masalah yang akan kita bahas mempunyai dua kondisi perekonomian di Indonesia. Pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Kemudian, yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, konsep kebijakan pemerintahan mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama ada tujuan politik, kemudian tujuan administratif, kemudian tujuan ekonomi. Tujuan politik ini untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian tujuan administratif diwujudkan untuk pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Dan yang terakhir, tujuan ekonomi ini yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan. Jadi, dalam konsep otonomi daerah, pemerintahan dan masyarakat di suatu daerah memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintahan pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Selain konsep otonomi daerah, terdapat tujuan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin membaik. Kemudian menciptakan efisiensi dan efektivitas pengolahan sumber daya daerah, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Setelah itu, mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju daerah yang otonom. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan ciri khas. Pada materi kedua, kita akan membahas masalah apa saja yang timbul dari akibat otonomi daerah dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Pertama, masalah apa saja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah? Pertama, ada daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang, kemudian tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat 1, terjadinya kesenjangan sosial, dan yang terakhir karena merasa pelaksanaannya kegiatannya sendiri sehingga para pemimpin sering lupa tanggung jawabnya. Di sisi lain, otonomi daerah mempunyai aspek-aspek yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah. Apa sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah
kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru yang menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kita memandang perlu undang-undang ini harus diganti atau diubah. Kemudian, kendala-kendala yang harus dievakuasi dalam otonomi daerah di Indonesia yaitu satu, pengelolaan keuangan atau anggaran. Banyaknya terjadi karena keuangan daerah tidak mencakupi sehingga menghambat pembangunan. Kemudian yang kedua, orientasi kekuasaan. Otonomi daerah ini biasanya lebih mengutamakan kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya. Kemudian ada pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata ini tidak dilakukan dengan grand design dari pemerintahan pusat, sehingga terjadi prakarsa dan inisiatif pemekaran itu berasal dari masyarakat di daerah. Dan yang terakhir ada pilkada langsung. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Selain masalah otonomi daerah, terdapat juga kebijakan pemerintah dalam otonomi daerah. Peran pemerintah untuk otonomi daerah yaitu keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Secara kelembagaan, pemerintahan daerah dapat berperan sebagai fasiliator, kemudian fasiliator ini, peran pemerintah sebagai fasiliator melakukan dua kegiatan sebagai fasilitas antara stakeholder yang melakukan kerjasama secara informal dan membuat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua belah pihak ini mengikat perjanjian atau MOU melalui pemerintahan daerah baik tingkat pertama maupun kedua dan rekomendasi pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah dapat berperan sebagai kewirausahaan. Pertama, peran pemerintah daerah sebagai kewirausahaan melakukan dua kegiatan. Pertama, mengolah dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membentuk badan usaha bersama dengan beberapa daerah dan swasta dalam bentuk serta bidang tertentu. Di sini saya akan memberikan kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu otonomi khusus Papua, dinamika dan solusi pemecahannya. Indonesia telah membentuk pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah provinsi dengan kabupaten atau kota, dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti Provinsi Papua. Pengaturan demikian ini dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai negara kesatuan. Namun, demikian amanat pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kebijakan desentralisasi yang mulai dilaksanakan 1 Januari pada tahun 2000, dalam praktik implementasinya tidaklah mudah. Kondisi geografis, tingkat kesuburan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak merata, berbeda antar suku, daerah, dan daerah lainnya. Sehingga masyarakat Papua belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua baik dalam pengelolaan pemerintah maupun pembangunan di wilayah utara Papua. Maka Undang-Undang Otsus Papua lahir karena sejak penyatuannya ke Indonesia masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Papua, belum tercapai kesejahteraan rakyat, belum tegaknya hukum di Papua, dan belum adanya penghormatan HAM khususnya terhadap warga Papua. Kemudian, masalah muncul dalam pelaksanaannya. Otsus Papua mengandung beberapa masalah krusial yang mulai dari masalah-masalah tersebut adalah kesejahteraan. Setidaknya ada 3 masalah, yaitu ketidaksamaan pemahaman dan kesatuan persepsi, kemudian saling ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat, kemudian masalah ketidakpastian pemerintah daerah
Hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada. Kemudian, solusi apa yang harus dilakukan pemerintah? Hal yang perlu dilakukan adalah pada tahun 2012 pemerintahan akan mengucurkan dana otsus untuk Papua. Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2012. Kemudian, pemerintah harus memantau kebijakan pencairan dana otsus secara ketat untuk menjamin efektivitasnya terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Kemudian, penanggulannya kemiskinan, pembangunan sekolah-sekolah termasuk pengadaan guru-guru, sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat serta membangun infrastruktur sosial yang layak dan merata di seluruh daerah. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan mengenai masalah otonomi daerah di Indonesia. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.